Selamat pagi. Kita baru habis olahraga, jalan aja, kecilan. Memenuhi challenge video pertama 3 kilo selama berapa hari? Paling 2 hari lah. Jalan kaki ataupun lari. Sekarang kita jalan kaki sekitar 3 kiloan, terus lari 1 kilo ya. Total ada 4 kilo. Hari ini kita lagi baca buku. Oke, video lagi berikutnya. Bukan video berikutnya, video song. Karena kita tidak ini hanya untuk diri pribadi aja. Tapi dengan cukur ini kayak 2 kali ya kan. Hari ini, hari ini mau bahas buku ya. Judulnya Alchemist, Paulo Coelho atau Coelho. Nah, itulah, ada kemarin terlewat di TikTok. Sebenarnya buku itu udah baca tahun lalu kayaknya. Dapat saran itu dari siapa itu ya? The Alchemist. Udah lupa aku. Tapi Pak Presiden Prabowo juga menyarankan untuk baca itu, Paulo Coelho, Sang Alchemist. Kalau dari Sang Alchemist itu kita pertama akan bahas bagaimana alurnya, terus apa poin-poinnya, terus apa yang relate di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, alur ceritanya itu seorang pria pengembala pengembala domba di suatu tempat. Di awal cerita sang pengembala ini tahu betul tentang bagaimana dombanya sehari-hari. Kayak tahu lah dia apa yang dibicarakan dombanya, terus dombanya lagi sakit, dombanya lagi kayak mana tuh dia tahu lah. Dia itu mengembala lah setiap hari sambil membawa buku untuk bantal tidurnya. Nah, jadi sang pengembala ini pada suatu ketika dia dapat mimpi tentang harta karun. Harta karunnya itu seperti kayak di piramida lah, seperti itu. Nah, ketika dia sebelum itu orang tuanya menyuruh untuk melakukan pekerjaan apa gitu, tapi dia pengen menjadi pengembala, pengelana lah. Nah, dia itu pergilah dia sebelum dapat mimpi itu dia biasanya menjual bulu dombanya, dan dia bertemu sama anak dari penjual lembu itu, pembeli bulu domba itu. Nah, itu romantiknya lah. Nah, suatu ketika dia punya mimpi ada harta karun di piramida. Datanglah dia ke kalau peramal lah gitu ya, atau pembaca mimpi itu bilang ada di daerah Gunung Pasir piramida itu, di bawahnya lah nanti ada. Nah, tapi dia minta kalau nanti misalnya kamu mendapatkan itu, aku dapat komisi lah, gitulah kata si peramal ini. Disetujuinya jalan waktu dia sempat bingung bagaimana dengan domba-dombaku gitu, bagaimana dengan gembala-gembalaku, bagaimana yang dengan domba-dombaku yang sudah aku kenal, dan aku akan mencari sesuatu yang belum ku kenal, belum ku ketahui, dan belum tentu itu ada.
bimbang lah dia, bimbang. Suatu ketika dia duduk di suatu tembok kalau nggak salah. Terus angin berhembus, seakan-akan ingin membawa dia ke negeri seberang untuk beranjak pergi mencari. Nah, satu ketika pergilah dia, dijualnya domba-dombanya. Dijualnya domba-domba ini, pergilah dia. Suatu hal yang berat bagi dia untuk menjual domba-dombanya, karena itu udah lama banget sama dia gitu. Pergilah dia sampai di suatu, sebelum itu kayaknya dia duduk di suatu taman. Datang seseorang yang mengaku sebagai raja, terus membilang kalau itu adalah mimpimu, kejarlah dia, kejarlah itu. Terus menunjuklah dia melihat ke tukang roti. Lihatlah tukang roti itu. Dulu juga dia bermimpi sebagai pengelana, tapi sekarang berujung di toko roti karena dia tidak merealisasikannya sekarang, merealisasikannya dulu. Sekarang dia menyesal lah seumur hidup menjadi tukang roti tersebut. Nah, singkat cerita dia berpikir dengan sang raja ini, terdorong hatinya untuk bergerak, makanya dijualnya lah si dombanya ini yang sudah lama dengan dia. Nah, dijualnya itu, pergilah dia suatu tempat, terus aduh lupa aku namanya tempatnya itu. Terus dia kena masalah di situ awalnya. Iya, kena masalah, dia kena maling kalau nggak salah dia. Kena maling terus terlantar dia, terus menjadi jualan lah dia di toko kaca. Di atas pegunungan, di toko kaca. Di toko kaca ini nih, dia punya dampak yang baik lah bagi penjualan toko kaca ini. Yang awalnya kusam kaca-kaca itu, terus dibersihkannya jadi mengkilat, terus banyak lah yang membeli, melakukan pembelian. Berjalan lah itu, jadi seperti kayak apa lah ya, dia singgah di suatu tempat, ada aja jalannya terus. Dia dimaling, terus dia dapat jalan lagi di toko kaca itu berjualan. Saking tekadnya, kuatnya gitu. Nah, tapi nggak sampai situ aja, nggak sampai terlena dia. Dia masih ingat tujuan awalnya itu adalah mencari harta karun di piramida-piramida itu. Nah, berangkatlah dia. Berangkat dengan rombongan menuju ke piramida-piramida itu. Nah, tapi nggak sampai di piramida itu juga. Dia setelah berangkat itu, dia pas berangkat itu dia berjumpa sama sang alkemis penyihir. Iya kalau nggak salah. Dia bercengkrama lah, bercerita tentang apa yang dia impikan, segala macam. Semuanya menguatkan kalau itu memang tekadmu, kalau itu memang niatmu, kejarlah itu. Nah, sampailah dia di padang gurun, di perkem-keman padang gurun itu. Di sini dia jatuh cinta sama perempuan. Tapi sebelum itu juga, sebelum di padang gurun itu, dia sempat kena masalah juga, trouble dia masalahnya itu. Dia dimusuhi dia dianggap musuh sama para ksatria di situ. Jadi ada kebiasaan di orang Kemah ini, para laki-laki itu berjuang di padang gurun, dan perempuan itu menunggu laki-lakinya dari perjuangan itu pulang. Nah, dia ini dikira apa gitu ya, dikira kayak penjahat lah gitu, sama orang-orang ini. Nah, di padang gurun itu dia jumpa juga sama sang penyihir itu juga, kalau nggak salah peramal gitu. Jadi dia jumpa, dia bercengkrama juga. Nah, gara-gara itu kalau nggak salah dia kena musuhi. Nah, situ dia bilang, saya bisa mendatangkan
mendatangkan apa itu Bang? Badai, mendatangkan badai dan api masalah. Wah itu udah gugup udah dia bilang itu. Terus tapi itu kejadian, jadi dia naik ke atas gunung, terus dia entah kayak mana lah itu terjadinya, tapi itu terjadi dengan niat dan nekat yang kuat. Datanglah badai itu, jadilah api-api itu turun dari atas langit. Tapi percikan apalah kayak satu ilustrasi lah itu kalau menurutku. Tapi sang penulis itu ingin menggambarkan bahwa apa yang kamu inginkan, apa yang kamu tekadkan, apa itu sudah bulat tekadnya, itu pasti akan terjadi. Sang penulis itu ingin mengatakan seperti itu. Nah sampai dia setelah itu diterima lah dia menjadi orang penting lah dia di situ. Nah di situ yang menurutku agak menariknya tuh, dia sudah menjadi orang penting di situ dan mendapatkan cintanya di situ, seorang perempuan. Nah tapi dia masih ingat lagi bahwa ada yang harus ku kejar, itu adalah harta karun di bawah piramida itu. Nah itu kan pilihan yang berat sebenarnya. Kita sudah memiliki apa yang lebih daripada yang kita punya dulu dan mendapatkan cinta yang begitu sempurna juga. Nah tapi ada lagi yang menakjubkan lagi lainnya. Sang perempuan itu berkata, aku masih ingat itu perempuan itu. Dia berkata dalam bukunya itu, beginilah kami sebagai perempuan gurun. Kami tidak tahu seberapa lama suami kami akan datang kembali, bahkan bisa tidak kembali. Tapi beginilah kami perempuan yang akan setia menunggu para suami kami. Begitu juga lah dengan engkau. Pergilah, kejarlah cita-citamu, kejarlah apa yang kau inginkan, dan aku akan menunggu seberapa lama engkau di sini di padang gurun ini. Wah, bayangkan kau sebagai laki-laki kayak gitu bro, anugerah lah itu menurutku ya, mendapatkan perkataan seperti itu. Dan itu dilakukan, maksudnya tidak hanya perkataan itu yang keluar dari perempuan itu, tapi itu dilakukan oleh perempuan itu karena memang tradisinya, memang kebudayaan di padang gurun menurut buku itu, bahwa perempuan itu di padang gurun memang menunggu para suaminya dengan setia, menunggu kepulangannya entah kapanpun itu dia pulang. Nah, tetap pergilah dia membawa kuda dan dengan dengan si peramal dari padang gurun itu lagi, dia pergi dia jumpa dengan kawanan perang lah di sana, nggak salah peperangan. Singkat cerita dia kena serang terus kalah, terus tertidur lah dia. Dia tertidur tapi selamat. Iya kalau nggak salah selamat dia. Dia menggali. Dia sampailah dia di piramida itu, menggali sedalam-dalamnya. Datanglah kayaknya ada beberapa orang mengatakan, sedang apa kau di sini? Sedang mencari harta karun. Harta karunnya di sini, dia ada di bawah ini, gitu, dibilangnya. Terus disiksa juga kalau nggak salah dia di situ. Terus dia masih kuat bulan tekadnya. Memang di sini harta karunnya gitu. Nah terus dibilang siapa inilah yang datangnya tadi lah. Setiap orang yang datang pasti akan berkata seperti itu. Di sini ada harta karun, padahal tidak ada harta karun itu di sini. Terus tak kayak mana kali ya kemarin itu ya, gue perlu ingat aku.
entah orang itu yang membilang, iya orang itu kayaknya membilang harta karun itu ada di bawah bangunan tua di dekat rumahmu. Nah itu dapat kode-kode lagi lah dia. Nah, sang penulis ini menurutku ingin menyampaikan bahwa tekad kita yang bulat tadi itu akan membuka jalan-jalan berikutnya. Oke, kita nggak dapat di sini, tapi terbuka lagi jalannya. Nah dengan akhirnya ini terbuka lagi jalannya gitu. Ada lagi clue-nya. Nah singkat cerita baliklah dia. Ada memang di situ bangunan tua, gereja tua dia di situ. Jadi digalinya lah gereja tua. Pertama itu dibelinya gereja tua ini, terus digalinya lah. Memang di situ harta karun itu. Dapatlah dia harta karun itu. Nah, singkat dari perjalanan kan, kenapa dia harus jauh sekali sampai ke padang pasir? Oh juga harta karunnya itu ada berada di dekat rumahnya sendiri gitu, ada di kampungnya halamannya sendiri gitu. Kenapa harus jauh ke sana? Nah itu yang mungkin yang ingin disampaikan oleh penulis adalah sebegitunya lah tekad itu hingga sampai ke sini gitu. Bukan karena tidak bisa, bukan karena harta karun itu intinya gitu, tapi proses perjalanan itulah sampai ke harta karun itulah intinya gitu, menjaga dan merawat tekad itu sampai ke harta karun itu. Nah tapi di akhir cerita juga ada yang disalutkan juga dari laki-laki ini, dari pengembala ini. Jadi penutup dengan masalah angin, aku sudah mendapatkan apa yang aku inginkan, tapi aku merasakan angin selalu membawakan rindu dari perempuan gurungku yang sedang menungguku di sana. Nah itulah seperti itulah kira-kira bahasanya. Jadi sudah kudapatkan apa yang kuinginkan, cita-cita yang kuinginkan, tapi angin-angin ini membawa rindu dari perempuan gurunku yang ada di sana. Dua orang yang ditemukan dengan pas lah, dua orang yang tepat ditemukan dengan satu orang yang tepat ditemukan dengan satu orang yang tepat. Perempuan gurun rela menunggu dan sang pengembala menepati janjinya hingga sampai mereka, tapi di akhir di ending itu tidak ada mereka sampai berdua bersama, hanya sampai di situ di akhirnya. Tapi kan kita sudah tahu bahwa sang laki-laki juga setelah mendapatkan kekayaan tidak akan meninggalkan perempuannya gitu. Nah oke, kita next ke poin-poinnya. Jauh penjelasannya terlalu berbelit-belit dan nggak tahu juga ya kan, tapi namanya video-video biasa aja, sharing-sharing aja. Jadi poin-poinnya menurutku yang pertama jelas pemegangan tekad yang bulat. Yang kedua itu proses untuk terus mau membuka jalan berikutnya. Satu langkah setiap hari lebih baik daripada tidak melangkah setiap hari. Satu langkah, nggak usah terburu-buru, satu langkah itu lebih baik. Yang ketiga itu ada nilai tahan uji dan support perempuan. Sesuatu yang dinantikan, harapan, hope. Nah kalau dari yang tekad yang bulat, dari awal dia sudah bimbang dengan apa yang akan diterima nanti, karena sang domba-dombanya ini sudah mengenal dia, untuk apa lagi mengejar yang lain gitu. Nah tapi dengan satu keputusan yang bulat, oke, aku akan kejar apa yang ada di mimpiku. Dikejarnya betul gitu, nggak ada di tengah jalan dia belok kanan belok kiri, nggak ada, dikejarnya betul gitu, straight on the track. Nah itulah straight on the track. Jadi
Itu nilai plusnya lah, menjaga tekad yang bulat itu. Nah, kan dia beberapa kali kan dapat kesenangan yang begitu juga tidak didapatkannya dahulu. Lebih banyak uangnya daripada pengembala, kerja di tukang kaca, lebih banyak uangnya, terus dihormati di padang gurun dan mendapat perempuan di padang gurun. Ini lebih bagus lah posisinya. Tapi dia mimpinya ada itu, mimpinya itu untuk mendapatkan harta karun itu. Nah, ini mengajarkan kita kan, ya kita ke poin ketiganya, yang mengajarkan kitanya terkadang kita berada di halte-halte yang membuat kita senang dengan pemandangan-pemandangan yang ada, tapi kita lupa halte tujuan kita sebenarnya itu tidak di situ. Terkadang kita terlalu senang dan kita menetap di satu tempat itu sehingga melupakan impian-impian berikutnya. Nah, itu yang kadang-kadang kita tidak bisa merawat tekad gitu. Padahal tekad kita sudah bulat, ingin mengejar satu tempat di halte yang kita inginkan. Tapi karena halte-halte sebelumnya itu menawarkan keindahan, kesenangan, kita lupakan. Itu yang problem lah bagi kita. Itu kan pilihan itu. Dan yang kedua itu adalah tentang itu kan tekad yang bulat, terus membuka langkah selanjutnya. Kita ingin terus membuka langkah selanjutnya. Nah, itu berkaitan juga dengan poin yang pertama tadi. Jadi setiap apa yang dia inginkan, maksudnya setiap apa yang dia alami, ya, dia dicuri. Bisa aja kan dia dicuri terus menyerah dan pulang kampung, bisa aja. Nah, tapi dia bertekad, aku harus mengejar itu. Dia cari pintu lainnya. Pintu-pintu lainnya itu maksudnya apa? Maksudnya bagaimana cara bertahan sampai ke sana gitu. Nah, dia cari itu, cari terus, semangat terus untuk mencari, membuka jalan berikutnya. Jadi satu jalan tertutup, cari jalan berikutnya, tapi dengan tujuan yang sama. Nah, itu membuka jalan-jalan berikutnya itu proses dan uji. Nah, kalau kita kaitkan dengan diri kita sendiri, kita terkadang kan lemah terhadap kondisi pada saat ini ya. Lemah terhadap kondisi karena ya saya nggak tahu juga, saya tidak menyalahkan juga sih diri saya juga sih, terkadang begitu. Ada satu tantangan, satu halangan yang membuat kita langsung putus asa lah, merasa tidak bisa, tidak berhasil. Tapi dia ini mengajarkan bahwa ada satu tantangan, dia cari jalan keluarnya itu, bagaimana bisa bertahan hingga sampai bisa menyusun strategi ulang, bertahan terus menyusun strategi ulang. Nah, itulah yang dilakukan sang alkemis ini. Yang ketiga itu tahan uji itu dia berapa kali dia diuji, tapi dengan tekadnya yang kuat itu yang membuat dia seperti tak mempan lah diuji gitu. Di maling itu tahan uji itu, dia diuji di tempat itu. Terus apa lagi yang dia diremehkan di camp padang gurun, itu kan tahan uji, dia diuji di situ. Nah, dengan tekad yang kuat itu tadi dia bisa bertahan gitu. Nah, kadang-kadang ini jadi balik lagi kalau kita pandang dengan diri sekarang, tahan uji di zaman sekarang menurutku adalah suatu kelangkaan. Karena menurutku kita sudah banyak pilihan yang lain, maksudnya nggak satu pilihan gitu loh tujuan itu. Jadi jika kita merasa di sini ujiannya tidak sebanding dengan hasil yang akan kita terima nanti, ya kita ngapain diuji di sini gitu, pikirannya kan begitu. Jadi harus menimbang itu sekarang itu sangat banyak, karena memang pilihannya juga sangat banyak. Jadi kalau misalnya kita di perusahaan B, ujiannya begitu berat, tapi hasilnya itu tidak begitu banyak gitu. Nah, tapi sebenarnya itu kan membentuk
setiap dari kemampuan kita itu sebenarnya. Nah tapi kan kita kan fokusnya terhadap hasil yang kita inginkan. Tapi ya pilihan pribadi lagi, dan menurutku tidak ada yang salah semasi itu di batas pilihan pribadi, bukan dari orang lain gitu. Nah yang keempat itu support dari perempuan. Menurutku ini sangat penting, karena kenapa ya, laki-laki itu atau perempuan itu jika sendiri mereka bakalan bisa, ya aku pasti akan bisa untuk meraih karir yang begitu bagus. Tapi dengan bersama itu ada sesuatu hal yang kreatif muncul dari diri kita. Jadi kayak insting bertahannya itu lebih kuat lah, karena merasa wah ada yang harus aku cover ini, harus ada yang harus aku lindungi, dan ada yang harus aku perhatikan. Jadi kan jadi saling melengkapi, itulah yang paling bagus dalam pasangan. Tapi kan tidak begitu semua pasangan di dalam kehidupan nyata, ini kan fiksinya gitu kan. Nah tapi dari fiksi ini kita belajarkan bahwa ketenangan yang akan diterima oleh seorang laki-laki itu seperti seperti anugerah yang diberikan lah. Bayangkan perempuan membilangkan tadi kan, beginilah kami perempuan gurun yang akan menunggu laki-laki kami, suami kami pulang dari medan perang, entah itu hidup pun atau mati, kami akan selalu menunggu. Wah di situ yakin aku bisa ada suatu kejadian nyata di Alchemist itu. Begitu luluhnya seorang laki-laki, dan merasa tenang lah bahwa dirinya jika kelak pun dirinya kembali entah berapa tahun lamanya ada yang menunggu. Ya walaupun di ujung akhirnya kita nggak tahu memang betul tunggu atau enggak, tapi dari perkataan itu saja sudah menenangkan hati begitu, untuk dia pergi sang alkemis ini pergi mengejar cita-citanya untuk mencari harta karun. Nah tapi kan kalau dari cerita ini kan berbalas gitu cintanya si perempuan ini dan laki-laki. Sang laki-laki juga begitu juga pada saat dia menjadi orang yang mempunyai, yang berkecukupan, mendapatkan harta karun dan mendapatkan cita-citanya, kan dia teringat dalam perkataan novelnya itu kan yang tadi saya sampaikan, aku sudah mendapatkan cita-citaku, tapi angin selalu membawa rindu dari perempuanku yang ada di padang, perempuan gurunku yang ada di sana. Tapi kalau di novel itu ada juga kan, di dramatisirnya itu bahwa pelukan hangat disampaikan oleh angin. Pelukan hangat dari perempuan gurunku disampaikan angin kepada aku, dan begitu hangat kurasakan tubuhnya. Wah. Seakan itu adalah kisah yang begitu menyejukkan dan membuat hati terasa kayak wah ini memang betul-betul memang dua orang yang dipertemukan untuk melakukan sesuatu hal yang besar dengan perempuan yang tangguh dan percaya terhadap laki-lakinya, dan laki-laki yang kuat dan ingat terhadap perempuannya. The best lah, Alchemist. Ini perkataan apa ini di pagi hari ini? Tapi sekedar membuang perkataan-perkataan di pagi hari supaya otak lebih jernih nanti di siang hari dan di sore hari, karena akan bekerja dan sedikit berbicara. Mending kita berbicara lebih banyak di pagi hari.
Jadi sekian, terima kasih, dan teman-teman coba aja baca Sang Alkemis, ya sangat bagus lah untuk dibaca, walaupun bukan walaupun nilai yang sangat besar dibalut dengan novel yang sangat indah dan cerita yang sangat kompleks, membuat kita jadi enjoy membacanya dan senang, dan bisa jadi pelajaran lah. Terima kasih teman-teman.